Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput akan kita pribadi lepas pribadi. Dan di mana Dia ada, di sana pun kita akan berada nanti. Dia juga berjanji bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan itu adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kita melewati musim apapun dalam hidup kita. Maka kita butuh akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita untuk menjadi penuntun di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada saat ini di dalam Yesaya 36 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Yesaya 36 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa hari ini kita merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kalau saya baca di dalam Yohanes 14, tadi di awal tadi sudah saya katakan, di Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Jadi jelas sekali bahwa kalau menyambung di dalam Yesaya 36 ayat yang ke-24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Jadi ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita dilahirkan kembali, maka nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita menjadi warga negara kerajaan surga. Maka di sanalah kita akan kembali. Tuhan akan datang kembali menjemput setiap kita, dan Alkitab berkata, di mana aku ada, di situ pun engkau akan berada. Maka hari-hari ini di dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar menjaga akan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, supaya ketika waktunya kelak, Tuhan akan menjemput, mengumpulkan kita dari segala bangsa. Kita terserah kemana-mana, kita akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Dan ketika waktu itu tiba, maka kita ditemukan di dalam situasi dan kondisi yang berlayak di hadapan Tuhan. Kita menjaga pakaian kekudusan yang Tuhan telah pakaikan kepada kita. Sekalipun dunia ini seperti padang belantara, begitu banyak binatang buas, begitu banyak duri-duri, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan urapan, maka pakaian kekudusan itu tidak akan pernah sobek. Pakaian yang kita pakai itu akan tetap terjaga, supaya sampai waktunya ketika Kristus digambarkan seperti pencuri itu datang dan menjemput akan gerejanya, kita bagian yang ditemukan ada di dalam kondisi situasi yang terpelihara baik. Karena firman dan Roh Kuduslah yang akan menjaga, yang akan membangun akan gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang benar-benar bertumbuh ke arah Kristus, menjadi sepadan dengan mempelai laki-laki surgawi.
Maka Tuhan berkata di sini ayat yang ke-20, Alkitab berkata ayat yang ke-25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi sebelum kita dikumpulkan oleh Tuhan untuk kita boleh ada di Yerusalem yang baru, kota kudusnya Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak kudus tidak mungkin ada bagian di dalam kota kudusnya Tuhan. Maka ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita akan mengalami pembaharuan dari hari ke hari sampai kita ditemukan Tuhan, kita berlayak di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan, tetapi kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani sampai kita bertumbuh ke arah Kristus, dan dunia bukan lagi hal yang kita inginkan. Kita hanya pendatang di dalam dunia ini. Dunia bukan tempat kita tinggal untuk selama-lamanya. Yerusalem yang baru, di sanalah kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita butuh firman Tuhan. Alkitab berkata, air yang jernih untuk mentahirkan kamu. Alkitab berkata, walau dosamu merah seperti kirmisi, ketika kita datang merendahkan diri minta ampun pelanggaran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan putihkan menjadi putih seperti salju. Walau dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan putihkan menjadi putih seperti bulu domba. Kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin wadah hati kita ini mau dibersihkan kalau kita tidak pernah membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan? Air yang jernih akan memenuhi kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kotor itu akan keluar dari dalam hidup kita. Maka kita berkata, dari perbendaharaan yang baik akan keluar segala sesuatu yang baik. Kalau kita penuh dengan air yang jernih, penuh dengan firman Tuhan yang murni, yang berasal daripada Tuhan, maka segala sesuatu yang baik akan terpancar keluar. Perkataan-perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita akan menjadi berkat buat orang sekitar kita. Tetapi orang-orang yang pahit, isinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan roh-roh dunia ini, maka setiap tindakan, perkataan pasti akan melukai orang sekitar mereka. Periksa kehidupan kita. Sudahkah kita dipenuhi dengan air yang jernih, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang murni? Maka ketika air itu mulai masuk, segala kekotoran itu akan mulai keluar dari dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang akan memancarkan kemuliaan Tuhan buat orang sekitar kita. Maka buka wadah hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Buka wadah hatimu supaya dipenuhi dengan firman Allah, dipenuhi dengan air yang jernih. Dan air yang jernih itu hanya mengalir dari ruang maha kudusnya Tuhan, dari gunung kudusnya Tuhan akan mengalir pengajaran-pengajaran yang murni di dalam kitab Mika 4. Maka kita butuh akan pengajaran-pengajaran yang murni dan sumbernya berasal daripada Roh Kudus, supaya kita yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu dari segala berhala-berhalamu. Kalau dahulu mungkin kehidupan kita yang dahulu, kita punya patung-patung berhala, kita punya patung-patung pahatan yang menjadi berhala di dalam hidup kita. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa ada berhala zaman now, ada berhala yang baru pada hari ini di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5. Coba David. Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi selama ini yang kita bayangkan bahwa penyembahan berhala hanya berupa patung-patung pahatan, patung-patung tuangan. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa Alkitab berkata sesuatu yang yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan penyembah berhala tidak akan pernah ada bagian di dalam kota kudusnya Tuhan.
Maka firman Tuhan dan roh Tuhan akan merombak setiap kehidupan kita, supaya kita boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Israel telah keluar dari tanah Mesir. Tuhan telah bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi 40 tahun lamanya di padang gurun, mereka dibentuk supaya sisa-sisa Mesir itu benar-benar rontok di dalam kehidupan daripada umat Israel. Seringkali kita pun sama. Kita telah lahir baru, kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tetapi kehidupan kita masih melekat karakter Mesir, mental Mesir, mementingkan diri sendiri, penuh dengan keserakahan, cinta uang, hawa nafsu dan sebagainya. Itu sama dengan penyembahan berhala, kita berkata. Tetapi firman Allah yang akan mentahirkan kehidupan kita. Firman Allah akan membersihkan kehidupan kita. Maka sekali lagi saya mau katakan, izinkan firman Tuhan merombak setiap kehidupan kita. Dan Alkitab berkata ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kamu akan kuberikan, Tuhan akan taruh hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang telah dilembutkan oleh Tuhan. Bukankah Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan kepala batu? Kalau hati yang keras, bagaimana mungkin ditabur akan bertumbuh? Bukankah hati kita seperti tanah? Harusnya hati kita menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang keras. Tuhan taruh kita tanah hati yang baru, yang lembut, yang mudah untuk dibentuk, yang ketika ditabur benih, benih itu akan tumbuh dengan baik. Maka Tuhan akan jauhkan hati yang keras di dalam kehidupan kita. Sudah keras berbatu-batu, sudah berbatu-batu bersemak-semak duri lagi. Maka dari hati yang keras, yang berbatu-batu, hati yang penuh dengan semak duri akan mengeluarkan semak duri, akan melukai orang sekitar. Yang berbatu-batu, maka perkataan akan seperti lontaran batu kepada orang sekitar. Bukan membangun tetapi merusak. Tetapi orang yang telah dibaharui, Tuhan telah taruh hati yang baru di dalam kehidupan seseorang, dia pasti akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Perkataannya, tingkah lakunya, cara dia bergaul, membawa diri, bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang sekitar, itu pasti akan berbeda. Karena Tuhan sudah ubah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, kalau kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak mampu kerjakan. Sekeras apapun tanah hati kita, Tuhan sanggup untuk membentuk kembali. Tuhan sanggup untuk membaharuinya. Memang tidak mudah, sakit rasanya ketika hati kita mau dibentuk. Ketika kita yang cinta uang, kita harus menjadi orang yang cinta Tuhan. Ketika kita hidup hanya fokus kepada diri kita, dan kita mulai belajar fokus kepada Tuhan dan menjadi berkat buat orang sekitar kita, itu adalah hal yang tidak mudah. Tetapi Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Bukan hanya kuasa untuk melakukan mujizat demi mujizat, tetapi kuasa untuk bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus yang kita terima membawa kita kuat untuk bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Banyak orang yang Tuhan pakai melakukan begitu banyak mujizat, tetapi mereka tidak pernah tunduk kepada urapan yang menguasai atau yang tinggal di dalam kehidupan mereka. Karunia-karunia adalah gift, pemberian daripada Tuhan, hadiah daripada Tuhan untuk kehidupan perjalanan seseorang. Tujuannya untuk memuliakan Bapa di surga. Tetapi tidak sedikit yang menerima karunia-karunia yang begitu luar biasa daripada Tuhan, tetapi tidak hidup selaras. Tidak hidup selaras dengan firman Tuhan.
Tetapi kita mau belajar bahwa ketika Tuhan memberikan kita kuasa, ada karunia-karunia yang Tuhan perlengkapi di dalam kehidupan kita. Kita pun harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita pun harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi saksi. Bukan hanya bicara tentang kita menjadi saksi, bukan hanya kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, bukan hanya Tuhan perlengkapi kita untuk melakukan mujizat, tetapi kehidupan kita adalah kesaksian di luar sana. Cara kita hidup adalah kesaksian di luar sana. Cara kita bertindak adalah surat-suratan terbuka di luar sana. Dan itulah yang akan membawa kita untuk benar-benar menjadi saksinya Tuhan sampai ke ujung dunia. Kita tidak akan menjadi batu sandungan, tapi kita akan menjadi batu sentuhan. Dimanapun kita ada, orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan di mana kita ada orang tersandung dan jatuh dan tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Banyak orang yang Tuhan pakai begitu sangat luar biasa. Mereka berjalan menyembuhkan orang. Bahkan rahasia-rahasia yang begitu luar biasa Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengizinkan kehidupan mereka dibaharui, dirombak oleh firman dan urapan. Jadi Tuhan mau kita untuk menjadi pribadi yang menjadi saksinya Tuhan. Ada kuasa yang menyertai kita. Kita akan melepaskan orang yang terikat, yang terbelenggu, yang terpenjara. Itu kuasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan setiap orang percaya. Urapan menyertai kita. Dan Roh Kudus yang Tuhan janjikan ini, roh yang sama yang menguasai nabi-nabi, raja-raja, rasul-rasul yang dari latar belakang orang biasa. Tetapi ketika roh Tuhan menguasai mereka, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena ada roh Tuhan yang menguasai hidup mereka. Dan roh yang sama yang sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, roh yang sama yang Tuhan Yesus janjikan, supaya murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka pergi untuk memberitakan Injil, sebelum mereka melakukan amanat agung, Tuhan bilang tunggu dulu di Yerusalem, supaya mereka diurapi oleh urapan yang berasal daripada Tuhan. Dipenuhi dulu oleh Roh Kudus. Di loteng rumah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, baru mereka berjalan melayani Tuhan. Tuhan akan taruh Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Kita dikatakan baik Roh Kudus karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita dikatakan baik Allah karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Maka kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan taruh hati yang baru yang akan membaharui kita adalah Roh Kudus. Titus 3 ayat yang ke-5, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh rahmat-Nya karena permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi ingat, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tetapi orang yang telah diselamatkan pasti akan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa roh Tuhan dalam hidup seseorang, dia nggak mungkin kuat untuk mengalami pembaharuan. Hanya Roh Kudus yang akan membaharui. Roh Kudus seperti tangan sang penjunan yang akan membentuk kita dari tanah liat yang di pinggir jalan untuk menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan mau kita mengizinkan untuk urapan itu bekerja dalam hidup kita. Banyak orang hari ini pun yang menentang akan hal-hal yang bersumber daripada Roh Kudus, karena mereka hidup serupa dengan dunia ini. Coba saya baca Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Jadi Yesus menjanjikan penghibur. 2 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, bukan sementara waktu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia
sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi perhatikan ayat yang ke-17. Dunia tidak dapat menerima dia. Yang tidak menerima adalah dunia. Jadi orang-orang yang dipenuhi dengan roh-roh dunia ini pasti akan menolak segala sesuatu yang bersumber daripada Roh Kudus. Entah itu karunia-karunia Roh Kudus, entah itu jabatan atau jabatan roh, pasti akan ditolak oleh dunia. Jadi firman Tuhan adalah ukuran. Firman Tuhan yang akan mengukur pandangan seseorang. Firman Tuhan yang akan mengukur perjalanan seseorang, bukan kata manusia. Jadi dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Jadi dunia tidak melihat, maka dunia tidak menerima. Tetapi Alkitab berkata, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi kamu mengenal dia. Kita adalah orang-orang yang kadang-kala di luar orang bilang, wah seperti orang gila. Karena memang kita tergila-gila dengan Tuhan. Orang bilang kita berbeda. Memang kita tidak serupa dengan dunia ini. Orang-orang tidak mengenal akan urapan. Orang-orang tidak mengenal pribadi Roh Kudus karena mereka tidak punya pengalaman dengan Roh Kudus. Karena mereka tidak pernah melihat. Mereka menghakimi sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Ketika Petrus diurapi dan rasul-rasul menerima akan Roh Kudus di hari Pentakosta, dan mereka berkhotbah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka berkhotbah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan begitu banyak orang yang menjadi percaya. Dan ketika mereka menjadi percaya, mereka bilang apa yang harus dilakukan. Dan ini jawaban daripada Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi keselamatan tidak hanya berlaku di masa yang lalu, tetapi sampai hari ini. Banyak orang menerima bahwa keselamatan berlaku sampai hari ini, tetapi ketika berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, banyak orang bilang sudah selesai. Itu cuma terjadi di zaman gereja awal. Tetapi beda dengan firman Tuhan bilang di sini, bagi kamu, bagi anak-anakmu, dan bagi keturunan yang masih jauh. Siapa keturunan yang masih jauh? Saudara dan saya adalah keturunan yang masih jauh, yang dipersiapkan untuk bisa menerima akan segala sesuatu yang bersumber daripada Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup seseorang? Sekalipun kita melakukan kebaikan, tetapi tanpa seseorang dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka itu hanya kebaikan biasa. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kebaikan yang dia lakukan adalah bagian daripada buah roh yang dihasilkan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan akan merombak segala sesuatu sampai kita punya cara pandang yang baru menurut firman Tuhan. Nah, kembali ke dalam Yeskiel 36, Alkitab katakan ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Tuhan bilang rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh yang menyertai Elia, roh yang menyertai Musa, roh yang menyertai Salomo, roh yang menyertai Daud, roh yang menyertai nabi-nabi, roh yang menyertai raja-raja, roh yang menyertai rasul-rasul. Roh yang sama yang Tuhan mau taruh di dalam hidup kita. Tetapi tidak sedikit orang yang menolak akan Roh Kudus ini untuk boleh hadir dalam hidup mereka.
Padahal sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus-Nya ini supaya boleh hadir di dalam kehidupan orang pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan bilang lebih berguna kalau Dia pergi. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Coba ditampilkan. Yohanes 6 ayat 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Apakah kurang berguna ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia? Luar biasa ketika Tuhan Yesus ada sebagai manusia di dalam dunia ini. Dia mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Tetapi Dia berkata, lebih berguna kalau Dia pergi. Karena penghibur akan datang. Nah, penghibur inilah Allah Immanuel. Ketika Tuhan Yesus ada sebagai manusia, Dia hanya berjalan bersama dengan murid-muridnya. Kalau Dia ada di Galilea, Dia hanya ada di Galilea. Kalau Dia ada di Yerusalem, Dia cuma ada di Yerusalem. Tetapi Dia janjikan Roh Kudus-Nya lebih berguna kalau Dia pergi, supaya Dia bisa berikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus inilah Allah Immanuel yang akan tinggal menyertai pribadi lepas pribadi. Bukan hanya menyertai sekelompok orang. Amin. Jadi kita butuh Roh Tuhan dalam hidup kita. Tugas Tuhan Yesus selesai, Dia pergi. Dan tugas selanjutnya, tongkat estafet diberikan kepada kita, tapi kekuatan kita tidak seberapa. Maka Dia taruh Roh Tuhan dalam hidup kita. Dia taruh Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melaksanakan akan amanat agung yang Tuhan berikan di dalam kehidupan umat Tuhan. Supaya umat Tuhan bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita cuma debu tanah, Tuhan tahu. Kita cuma hembusan nafas, Tuhan tahu. Bahkan hidup kita seperti rumput, Tuhan tahu. Maka Dia taruh Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang di luar sana. Paulus berkata, kekayaanku ada di dalam bejana tanah liat ini. Yang menjadi kekayaan dalam hidup kita adalah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Dan sumber ini tidak akan pernah habis. Kalau kita punya sumber bisa habis. Jadi Alkitab berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Aku akan membuat. Izinkan Tuhan membuat kita kembali. Izinkan Tuhan membaharui kita kembali dari hari ke hari, supaya kita semakin indah di hadapan Tuhan. 28 ayat yang terakhir. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan diam di dalam negeri, dan kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Kita akan dikumpulkan oleh Tuhan pada bunyi nafir yang terakhir. Orang-orang benar akan dikumpulkan oleh Tuhan dan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Jadi mari kita pada hari-hari ini kita menyadari bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Ada beberapa hal yang Dia janjikan. Dia menjanjikan bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali. Dan di mana Dia ada, di sana pun kita akan ada. Kalau dunia ini penuh dengan air mata, tempat di mana Dia ada, Dia akan bawa kita tempat di mana di sana tidak ada air mata, tidak ada duka cita lagi di sana, tetapi kita akan tinggal untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Janji berikutnya, Dia berjanji Dia berikan kita penolong di dalam hidup kita, yaitu
Roh Kudus. Amin. Ambil, raih semua janji yang Tuhan janjikan. Dan orang yang telah menerima janji itu pasti akan melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Amanat agung itu Tuhan berikan dan kita akan meneruskannya. Bersama dengan apa? Kuat kuasa daripada Roh Tuhan menyertai kita. Firman dan Roh Kudus akan menyertai perjalanan kita, membentuk kita untuk semakin indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.